Sekali lagi kepada keluarga besar Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Maimunah untuk dapat mempersiapkan diri berbaris pada tempat yang sudah dipersiapkan untuk menyambut kehadiran iringan calon mempelai pria yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar Bapak Suwarno dan juga Ibu Raini, beserta rombongan yang pada pagi hari ini mengantarkan putranya yang bernama Rudi Andika. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar Bapak Suwarno dan juga Ibu Raini, beserta rombongan yang pada pagi hari ini mengantarkan putranya yang bernama Rudi Andika. Baik, sebelum memasuki tempat berlangsungnya akad nikah, kami persilakan kepada kedua orang tua dari calon mempelai wanita, keluarga besar Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Maimunah untuk menyambut calon mempelai pria. Prosesi penyambutan dengan mengalungkan roncian bunga melati sebagai ucapan selamat datang. Silakan maju sedikit lagi. Oke, berhenti. Siap. Kemudian Mas Rudi silakan maju sendirian. Mas Rudi sendirian maju. Ya, kemudian ibunda dari Mbak Lia untuk mengalungkan roncian bunga melati pelan-pelan sambil difoto, kemudian dirapikan roncian bunga melatinya. Agak menunduk, tahan dulu sebentar. Tahan sebentar. Oke, dirapihin bawahnya. Kemudian salim kepada calon ibunda mertua. Mas Rudi salim. Oke. Kemudian salim kepada calon ayahanda mertua. Kemudian dilanjutkan dengan salaman antara calon besan. Sudah cukup? Silakan calon besan maju. Bapak Suwarno dan juga Ibu Reni untuk bersalaman bersama calon besan bersama Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Maimunah. Sudah? Silakan Bapak Suwarno dan Ibu Reni mundur. Kemudian Mama digandeng, ibunda dari Mbak Lia dan juga ayahanda dari Mbak Lia digandeng. Silakan untuk berjalan menuju tempat berlangsungnya akad nikah. Silakan calon mempelai pria langsung duduk di sini. Kemudian orang tua boleh di belakang, kemudian keluarga besar dari Mas Rudi Andika silakan menempati tempat duduk yang masih kosong. Silakan di sebelah sini Mas Rudi. Ya, Bapak boleh di sini, kalau Ibu di belakang. Silakan keluarga dari Mas Rudi Andika. Iya. Silakan yang masih kosong. Silakan keluarga dari Bapak Suwarno dan juga Ibu Raini, kemudian keluarga besar Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Maimunah. Untuk menempati tempat duduk yang masih kosong, silakan untuk seserahan langsung dibawa ke dalam rumah. Kami persilakan keluarga besar Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Maimunah untuk menerima seserahan dari keluarga Mas Rudi Andika. Terima kasih banyak. Jika sudah penuh, boleh ada kursi sebelah sana Bapak dan Ibu. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Suwarno,
dan juga Ibu Raini, kemudian keluarga besar Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Maimunah, serta seluruh tamu undangan, keluarga, kerabat, sahabat, dan juga tamu-tamu kehormatan yang hadir pada pagi hari ini. Silakan ke sebelah sana, masih ada tempat duduk yang masih kosong, Bapak dan Ibu, keluarga dari Mas Rudi Andika. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pernikahan adalah hal suci yang menjadi wujud nyata bersatunya dua manusia, bermula dari kata sah kemudian diamini berjamaah, menjadi bukti bahwa kehidupan baru telah dimulai bersama seseorang yang diyakini tepat membangun mahligai keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 November 2022, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul menyaksikan prosesi akad nikah antara Lia Winingsih dan juga Rudi Andika di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mewakili dari keluarga calon mempelai wanita, keluarga besar Bapak Haji Latif dan juga Ibu Hajah Maimunah, kemudian mewakili dari keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar Bapak Suwarno dan juga Ibu Raini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadiran keluarga, kerabat, sahabat, dan juga tamu kehormatan yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Susi Susana yang akan memandu prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya keluarga calon mempelai pria datang dengan penuh harapan. Terdapat maksud dan tujuan yang ingin segera disampaikan kepada keluarga calon mempelai wanita. Untuk itu, kita sekalian akan mendengarkan bersama kata sambutan mewakili calon mempelai pria, keluarga besar Bapak Suwarno dan juga Ibu Raini. Buah mangga, buah rambutan, dipetik di rumah Pak Soleh.
Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasim. Kepada Bapak Kasim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saibul Bait Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Munah. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, yang terhormat para sepuh, bini sepuh, yang terhormat bapak-bapak dan juga ibu-ibu, tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Walimatul Ursi atau pernikahan Ananda Rudi Andika dengan Lia Winingsi. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya dan juga pada semua pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tamu undangan, izinkan dalam kesempatan ini saya bertutur kata atas nama Bapak Suwarno dan Ibu Reni sebagai orang tua dari calon pengantin pria. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah silaturahmi. Alhamdulillah kami telah bersilaturahmi dan diterima dengan ramah oleh keluarga Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Munah. Dan selanjutnya untuk acara yang kedua, yaitu maksud dan tujuan utamanya ialah menyerahkan calon pengantin pria. Kami di sini tak akan bicara panjang lebar, kami langsung saja dengan mengucap lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kami serahkan Ananda Rudi Andika kepada Bapak Haji Latif seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dan juga semua bawaannya. Dan yang kami harapkan semoga segera dinikahkan dengan putrinya yang bernama Lia Winingsi. Semoga saja Allah meridui pernikahannya dan Allah melimpahkan keberkahan kepada mereka berdua sehingga mereka menjadi pasangan yang ideal yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang, diberi rezeki yang luas dan juga dikaruniai dengan anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada dua orang tua dan taat kepada agama, juga berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kami hanya bisa berdoa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada mereka berdua dan semoga Allah memberikan keberkahan atas pernikahan mereka berdua dan semoga Allah
mengumpulkan mereka berdua dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasim atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sudah kita dengarkan bersama bahwa maksud dan tujuannya adalah selain silaturahmi yaitu menyerahkan, ingin dinikahkan. Ini adalah sebuah harapan yang mengharapkan jawaban. Lalu bagaimanakah jawabannya? Kita akan sama-sama simak penyampaian kata sambutan mewakili calon mempelai wanita, keluarga Bapak Haji Latif dan juga Ibu Hajah Maimunah. Untuk itu kepada Bapak Wahe kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim, amma ba'du. Kepada keluarga besar Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Munah yang kami hormati, kepada keluarga besar Bapak Suwarno dengan Ibu Reni yang kami hormati, kepada para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan juga kepada panitia hajatnya Bapak Haji Latif dan Ibu Hajah Munah yang kami hormati. Pertama-tama yang paling utama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua dengan keadaan sehat walafiat, dalam arti sehat jasmani dan juga sehat rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu bahwasannya pada pagi menjelang siang hari ini kami masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajah kepada bapak-bapak, ibu sekalian. Sholawat serta salam kita junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya sampai di akhir zaman. Dalam acara pernikahan ini atas nama perwakilan dari Bapak Haji Latif, Ibu Hajah Munah, yaitu minta dikawinin yang bernama Lia Winingsi dengan Rudi Andika dari Bapak Suwarno, Ibu Reni. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian saja dari kami, yaitu penerima dari keluarga Bapak Haji Latif Ibu Munah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahe atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah pemberian hantaran secara simbolis dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita, kepada ibunda dari Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Silakan ke atas pelaminan sebentar, Mama, ke atas. Kemudian ibunda Mas Rudi di bawah aja. Oke. Mas Rudi di bawah aja, duduk aja. Mama yang ke atas. Mama ke atas. Ibunda dari Mas Rudi silakan ke atas. Ke tengah. Ya, Mama ke tengah. Berdiri aja. Iya. Mama, tolong diserahkan. Agak geser ke tengah lagi, Ma. Berhadapan. Oh, tasnya di belakang dulu, Ma. Mama, tasnya mau ditaruh.
Maju sedikit, Mama maju sedikit, berhadapan lihat kamera. Mama diterima, Ibunda dari Balia silakan seserahannya diterima. Iya, geser, iya karena kehalangan ini ya. Ibu mundur sedikit. Oh kemana? Ke sini, terus Bu, iya. Cukup? Lihat kamera, tersenyum Mama. Tangan satunya bersalaman? Ya, seperti itu. Berpelukan boleh. Sudah, terima kasih Mama. Silakan untuk kembali lagi ke bawah. Ini tasnya, Mama. Terima kasih kepada Ibunda dari Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Al-Quran adalah firman Allah yang penuh keindahan, petunjuk, penuh cahaya dan penuntun jejak langkah. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Amdad Safari. Kepada Bapak Amdad Safari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريك إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam Inna Allaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih banyak kepada Bapak Amdan Safari. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan mendapatkan keberkahan bagi yang membacakan dan juga kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika membangun sebuah keluarga, ingatlah tidak ada rumah tangga tanpa ujian. Sehingga bersabarlah dan berbanyak bersyukur dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama khutbah nikah, nasihat akan pernikahan yang akan disampaikan oleh Bapak Tono. Kepada Bapak Tono, kami persilakan. Iya. Silakan Bapak. Haji Artono ya. Ya iya ngerti saya juga. Iya. Ah, Depok ya? Hah? Wajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Haji Latif, Ibu Haji Maimunah dan keluarga besar, Bapak Haji Suwarno, Ibu Reni, keluarga besar, merupakan masing-masing kedua orang tua dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, Ananda Rudi Andika dengan Ananda Lia. Alhamdulillah, segala ungkapan puji dan syukur yang senantiasa Allah melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian, para hadirin, ibu bapak undangan sekalian, juga keluarga dari kedua belah pihak, keluarga besar dari kedua pihak, bersyukur bahwa semata-mata berkat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat berkumpul bersilaturahim di sini dengan sabab kita menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan akad nikah dari kedua anak kita ini, dan tentunya kepada kedua anak kita yang sebentar lagi akan melaksanakan akad nikah juga, tentunya amat sangat berbahagia. Semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia khususnya kepada kedua anak kita ini adalah orang yang paling berbahagia saat ini. Baiklah hadirin sekalian, bahwa agar apa yang kita kerjakan atau kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah, maka mari kita sama-sama meluruskan, meniatkan nawaitu kita bahwa kehadiran kita di sini adalah dalam rangka ittiba'ur rasul, mengikut sunnah Rasul. Mudah-mudahan dengan niat dan nawaitu yang semata-mata ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah, insyaallah menjadikan hayata ziyadatan lana fi kulli khair, tambahan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khususnya kedua calon mempelai Ananda Rudi Andika dan Ananda Lia, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ayat Al-Quran yang sudah disitir oleh MC juga, yang sudah baku itu adalah ayat dalam pernikahan, surat Ar-Rum ayat 21. Di mana di situ dijelaskan bahwa maksud dan tujuan daripada pernikahan adalah
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa warahmah. Ya, menjadikan keluarga yang tenang, tentram, aman, adem ayem, kan begitu maksudnya, adem ayem, yang dinaungi atau diliputi dengan kecintaan dan kasih sayang sesamanya. Dan itu adalah merupakan tujuan daripada kita semua yang kita harapkan. Kita semuanya mengharapkan agar kedua anak kita ini dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tentunya ya sebagaimana yang disampaikan ayat tadi, bahwa kan menjadi keluarga yang tenang, tentram, adem, ayem, diliputi dengan kecintaan dan kasih sayang sesamanya. Kalau yang dalam bahasa agamanya kan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dalam rumah tangga yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Para bapak ibu hadirin sekalian, ya insya Allah tausiah ini ya tidak hanya kepada pengantin baru saja, kepada pengantin lawas juga ya tidak tentunya ada masalah, ada manfaatnya juga. Keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai harapan kita tentunya tidak sebagaimana mudah membalikkan telapak tangan. Tentunya harus ada kiat-kiat ikhtiar untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Nah, dalam hal ini rujukan kita tentunya kepada kalamullah. Dalam hal ini di dalam ayat yang lain, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al lahu fihi khairan katsiran. Pergaulilah Ananda Rudi dan Analia, bergaulah keduanya itu secara ma'ruf, secara baik. Artinya ya bergaul sesuai dengan kebiasaan kita di sini, adat kita di sini. Artinya yang lelaki menghormati dan membimbing kepada yang perempuan, sebaliknya yang perempuan juga harus taat kepada suami. Itulah ya perbuatan yang maklum, yang sesuai dengan lingkungan kita di sini. Apalagi ada wong bulak ora, ngoten. Sing siji wangan seren, sing siji asinan. Tidak terlalu banyak. Dalam ayat tadi sudah diprediksi oleh bahwa jika dalam pelaksanaan rumah tangga nanti ada sesuatu diketemukan yang tidak disukai baik oleh Rudi maupun oleh orang Lia, nah apa sikap kita itu? Sebab iya, orang mengarungi bahtera rumah tangga itu tentunya tidak sebagai orang yang mau piknik. Kalau mau piknik, mau plus itu sudah dipersiapkan, nanti di bisnya senang-senang, tempat rekreasinya senang-senang, tapi tidak terbayangkan bahwa di jalan itu ada suatu hal yang tidak menyenangkan seperti dilalahnya, naudzubillah min dzalik, ban mobilnya meletus atau apa, ada saja. Begitu pula dalam mengarungi rumah tangga ini, dalam pelaksananya itu tidak sebagaimana yang dibayangkan, semuanya indah semua, semuanya senang. Mesti saja ada gelombang-gelombang atau kerikil-kerikil yang menjadikan. Nah, itu sudah diprediksi oleh ayat itu. Wa fa in karihtumuhunna, jika nanti diketemukan sesuatu yang tidak disukai, misalnya ada sesuatu yang ada pada diri dia yang tidak disukai oleh Ananda Rudi, begitu pula sebaliknya, itu adalah suatu keniscayaan, hadirin. Sebab langkah sing klop kayak subuh lemu tutup, ya artinya klop subuh lemu tutup itu artinya segala sesuatu mesti, apalagi dari keluarga atau latar belakang keluarga yang berbeda. Mungkin mending ada roh bulak pada baik undangnya ngomongnya pada baik anak mai vera kita mah daripada baik bulak kayak beda blok Pangansaren nggak blok Asinan. Nah, itu adalah suatu keniscayaan,
ketidaksukaan dari yang satu kepada yang lain. Misalnya bayangannya Noklia bahwa Mas Rudi itu gajinya besar, upahnya besar, ternyata nih beli semini ya. Begitupun sebaliknya, dan itu pasti adalah suatu keniscayaan akan mengena terhadap diri kita. Punten Bapak Ibu sengaja dijawab-jawabkan kita ingin tadi panaib. Lamun cara biasa kayak Pak Kasim, kayak Pak Wahai, kami sebenarnya sedelat nggak apa-apa, nggak syarat pe. Pin meyung naik bedurung katon, yo. Jadi aja sampai putus ya Bu ya, anunya tenggang waktunya jangan sampai iya. Ya, jadi adalah suatu keniscayaan nanti dalam pelaksanaan itu ada sesuatu yang diketemukan untuk tidak disukai, tapi perlu juga ditanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa di antara kita itu ada kekurangan, ada kelebihan, pasti sebagai yang dibayangkan enak ternyata tidak. Begitu pula sebaliknya. Tuh, kekurangan dan kelebihan itu sebagaimana dalam peribahasa Arab, qad yazidu fin nahri ma la yajidu fil bahri. Sungguh apa yang ada di sungai belum tentu ada di lautan. Maksudnya sekalipun lautan itu besar luas, tapi tidak berarti semuanya ada di situ. Ada sesuatu yang tidak ada di lautan tapi ada di sungai. Jadi antara Mas Rudi dengan Noklia ini ada kelebihan dan kekurangan. Ada yang lebih di sini, ada kurang. Nah itu bagaimana sikap kita itu? Nah dari ayatnya fa'asa, maka bersabarlah. Boleh jadi fa'asa antakrohu syai'an, bersabarlah, boleh jadi apa yang tidak kamu sukai baik oleh Mas Rudi ataupun Noklia, maka boleh jadi Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Misalnya gurunya nih, ternyata Mas Rudi tidak mengetahui atau sebaliknya dia tidak mengetahui bahwa di antara keduanya itu kalau tidur ngorok misalnya, kan tidak disukai, ya mungkin saja. Ternyata apa? Ya alhamdulillah kena ngorok dan maling belum bisa mark tadi itu langsung jinten bisa keturu. Nah itu boleh jadi segitu. Jamaah hadirin sekalian, keluarga besar dari Bapak Haji Latif, Ibu Haji Maimunah, Blok Wakan Seren dengan Bapak Saudara Suwarno dan Ibu Reni yang dari Blok Asinan. Bahwasanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi mesti ada anunya. Nah, dalam hal ini kalau kita boleh mengambil toladan kepada para nabi yang terdahulu, ya kalau Nabi Muhammad pasti sebab lakot kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, tetapi juga ada nabi-nabi lain yang termasuk dalam ulul azmi. Ulul azmi itu kan ada 5, nimim, Nuh, Isa, Musa, nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang punya kelebihan dari yang lainnya, kalau nabinya banyak. Kalau nabi itu kalau menurut hadis itu 124.000, kalau rasul 25, yang wajib tahu dan ulul azmi 5. Nah kalau boleh kita ngambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi gini, jadi dawa-dawa karena mari nungguan ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi gelar Al-Khalilullah, kekasih Allah. Tapi jangan dilihat Nabi Ibrahim istrinya 2, Siti Sarah dan Siti Hajar, tidak, tapi perilaku yang lainnya. Nah, jamaah sekalian, dalam usia sudah senja, Nabi Ibrahim belum dikaruniai momongan, belum punya anak, sehingga Nabi Ibrahim berdoa di dalam surat As-Saffat yang biasa saya khutbah Idul Adha, dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Ya semua didambakan kan anak yang soleh, cuman bagaimana untuk
ikhtiar atau usaha untuk menjadikan anak kita soleh, apakah dipesantrenkan atau disekolahkan atau bagaimana, ya memang sebagian termasuk itu. Nabi Ibrahim dalam usia senja belum dikaruniai anak, maka beliau berdoa, Robbi habli minas sholihin, yang Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Ayat berikutnya, fabasyarnahu bighulamin halim, maka doanya Nabi Ibrahim dikabulkan. Nabi Ibrahim dianugerahi anak yang soleh, yang penyantun, yang santun. Dinyatakan dalam surat Ibrahim apa? Bersyukur setelah diberi anak yang soleh itu. Apa ucapan Nabi Ibrahim? Alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami dua anak yang soleh di saat usia senjaku. Bagaimana tidak dikarenakan anak yang soleh? Yang Ismail dan Ishaq itu adalah nabi kan? Ya nabi ya pasti, kalau nabi ya pasti adalah orang-orang yang soleh. Jadi bersyukur setelah berdoa lama, akhirnya dikabulkan dua anak yang soleh. Alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Tapi tidak sampai di situ dulu, masih ada usaha-usaha lain agar anak yang anugerah anak ini juga menjadi betul-betul soleh. Makanya dalam ayat-ayat berikutnya Nabi Ibrahim juga memohon dalam ayat berikutnya coba. Jadi apa itu? Setelah membaca alhamdulillah allati wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a, apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak keturunan saya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak keturunan saya orang yang selalu mendirikan sholat. Ya bagaimana nyatanya Al-Quran ngomongnya begitu. Jadi anak yang soleh itu didoakan oleh kedua orang tuanya agar dia komitmen istiqomah mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Untuk syarat daripada keturunan yang soleh itu, tanda yang atau alamat yang paling jelas saja itu dijadikan keduanya itu senantiasa rutin istiqomah mendirikan sholat. Ya punten duduk apa-apa nih Pak Kaji tolong ya sekalian saja menasihati kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri kan. Jadi karena saya dan anak keturunan saya orang-orang yang komitmen mendirikan sholat. Tidak sampai di situ saja, dalam ayat berikutnya sebagai bukti anak itu soleh juga berbakti kepada orang tuanya. Makanya dia mendoakan Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga, jadikanlah Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya dan orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti. Jadi orang anak yang soleh itu tidak berarti untuk dirinya sendiri dan keluarganya, juga mendoakan orang-orang mukmin. Ya dalam ayat itu Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu ayat semua itu dalam surat Ibrahim itu, surat yang ke-14 ayat dari 39, 40, 41 itu. Dan setelah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, berikutnya Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi anak yang soleh itu tidak hanya untuk diri sendiri, makanya dia mendoakan kepada kedua orang tuanya dan orang-orang mukmin agar diampuni dosanya. Dan ini memang menjadi suatu tanda bakti seorang anak kepada orang tua.
Dan memang anak yang soleh itu yang merupakan aset bagi kita orang tua. Sebab ada 3 amalan yang sudah biasa ya, bahwa idza matabna adam in qata amalu ila min salas. Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka akan putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Atau apa? Shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi makanya ciri daripada anak soleh itu adalah mendoakan kedua orang tua. Oh, dari hadis ibu bapak bahwa kalau anak-anak kita mendoakan kita sudah di alam kubur itu nyampe di sana, mendoakan dan beramal soleh untuk atas nama kedua orang tua itu akan nyampe, karena memang waladahu adalah anak itu adalah merupakan bagian daripada usaha kita. Nah, itu. Jadi selanjutnya jamaah sekalian, Nabi Ibrahim juga melantunkan doa sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat 74 ya. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami. Jadi kalau yang baca doa wong lanang, jadikanlah saya dan istri saya. Kalau yang berdoa perempuan, jadikanlah saya dan suami saya. Makanya pasangan yang paling pasti pasangan. Ya, bukan azwaj berarti istri-istri. Kalau istri-istri lebih dari satu kayak sampai enggak mau. Nah ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keluarga kami. Jadi kalau yang ngomong wong lanang, jadikanlah saya dan istri saya. Kalau yang ngomong yang berdoa perempuan, jadikanlah saya dan suami saya orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Pertanyaannya, mengapa Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, beliau itu adalah nabi yang sudah makomnya paling tinggi, sebab kan makom yang paling tinggi kan urutannya kan nabi, terus apa, siddiq, syuhada dan sholihin. Mengapa Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf masih berdoa agar dirinya menjadi orang yang soleh? Robbi habli minas sholihin, Robbi ij'alni minas sholihin, jadikanlah saya orang-orang yang soleh. Padahal mereka itu sudah menjadi nabi, tapi masih minta untuk dijadikan orang yang soleh. Karena apa? Karena orang yang soleh itu selalu senantiasa didoakan oleh orang-orang yang sholat. Di mana tempatnya, Bu? Dalam at-tahiyat itu kan, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu kan untuk nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Iya, tuh makanya jadi kita itu didoakan orang soleh. Makanya secara pembicaraan biasa, coba didengarkan nggak Mas Karto? Dengan nabi setengah dulu. Iya, ya. Jadi karena kami orang yang soleh tuh. Jadi semua ya ingin jadi orang yang soleh itu, makanya berbahagialah di antara kita yang bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kembali lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sementara ini orang-orang waj'alni lil muttaqina imama itu jadikanlah saya pemimpin bagi orang takwa. Itu terjemahannya. Kalau tafsirnya itu jadikanlah anak keturunan saya suri teladan bagi orang yang soleh. Ya kalau pemimpin yang takwa barangkali agak tinggi, jadi itu terjemahan, tapi dalam tafsirnya itu jadikanlah anak keturunan kami suri teladan bagi orang yang takwa. Kalau suri teladan bagi orang takwa berarti soleh anak itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi khusus kepada kedua anak kita, Ananda Rudi Andika, kayak orang Panglima Panglima TNI kesebagai Andika Perkasa, Rudi Andika dengan Ananda, itulah dari Pak Haji yang disampaikan. Artinya bahwa
tentunya kita harapkan semua adalah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dalam rumah tangga yang baiti janati, rumah tangga yang aman, tentram, tenang, adem, ayem, beli kekurangan segala sesuatu. Dan tentunya adalah merupakan dambaan kita sekalian, merupakan harapan dan doa dari kita para orang tua, termasuk diri saya sendiri ya, semuanya begitu. Makanya ya kepada sedulur-sedulur ya ajak lalen mari donga kemah. Nah selanjutnya kembali kepada bahwasanya senantiasa kita bersyukur atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi iman Islam, itu bersyukur. Makanya Nabi Ibrahim begitu mendapatkan terkabulnya doa tentang diberinya anak yang soleh itu alhamdulillah. Alhamdulillah yang paling pendek itu syukur, itulah alhamdulillah. Dan bagi jaminan orang yang bersyukur dalam ayat yang lain bahwa jaminan yang bagi orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuksuha, barang siapa yang bagi siapa yang mensyukuri akan nikmat Allah maka Allah akan menambah. Sebaliknya wa in apabila ingkar maka inna adzabi lasyadid. Nah bagaimana sih bersyukur itu? Bapak Ibu hadirin sekalian sambil ngaji saja nih. Yang namanya bersyukur nikmat itu artinya kita mampu menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan kehendak daripada zat pemberi nikmat. Jadi kalau kita diberi kekayaan ya digunakan kekayaan itu untuk sedekah, untuk ya kalau zakat memang sudah perintah langsung sudah. Nah, jadi itulah yang namanya bersyukur, dan jaminannya bagi orang yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Dan sebaliknya bagi orang yang ingkar terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Nah, bagaimana cara kita menjadi orang yang bersyukur? Ada ajaran doa-doa baik dari Quran maupun dari hadis. Yang dari Quran itu adalah kita contoh doa syukurannya Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat An-Naml itu. Nabi Sulaiman diberi kenikmatan oleh Allah luar biasa, di samping sebagai raja yang luar biasa kekuasaan dan kerajaannya, bahkan tidak hanya masalah apa ini, tetapi Nabi Sulaiman juga mampu berkomunikasi dengan binatang. Nah, pada suatu ketika Nabi Sulaiman lewat di suatu lembah, di situ ada raja semut yang sedang berdoa. Nabi Sulaiman mengerti bahwa semut itu sedang berdoa minta hujan, maka Nabi Sulaiman senyum. Apa dalam ayatnya? Fatabassama dhahikan min qawliha, maka senyumlah Nabi Sulaiman melihat semut itu berdoa. Lalu waqala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu dongane Nabi Sulaiman yang begitu tuh. Nah, karena Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Iya. Subhanallah. Iya benar ya. Tapi Mas Karto mangan dingin mah beli bisa ya? Mangan dingin mah bisa. Nggak, guru itu Pak. Ya wis bagaimana? Ya makanya jangan dibilang Pak Haji ngamprak. Ya bagaimana suasananya begini? Ya. Oh, jadi ya artinya sekalipun ya ada manfaatnya bagi kita. Saya tertarik sama MC-nya, moga bagus, baca aja itu. Saya nilai MC itu kalau sudah salamnya saja sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biduan. Iya. Kalau bupati kita Ibu Ana salamnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kepanjang. Banyak kan wabarakatuh begitu. Anda tidak. Iya. Jadi saya ya. Jadi itu. Ya ini yang namanya nasihat pernikahan sudah tidak terbatas kepada anu lagi. Ya kebetulan saya, kalau kebetulan bukan saya ya
Bingung boleh. Baik ya. Jadi kembali lagi bahwa orang bersyukur itu adalah mampu menggunakan nikmat Allah atau mampu menggunakan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita sesuai dengan kehendak zat pemberi nikmat, ya Allah itu sendiri. Kalau kita dikasih mata ya untuk melihat hal-hal yang baik, dikasih mulut untuk bicara yang baik, itulah namanya bersyukur, dan janjinya itu akan ditambah. Nah, dan bagi yang ingkar kenyang. Nah sekarang ada doa-doa yang diajarkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis tentang doa syukuran. Yang pertama itu adalah dalam surat An-Naml itu, ya kan saya diamalkan dari saya apa? Ya pada saat Nabi Sulaiman mendengar semut yang berdoa memohon kepada Allah diturunkan hujan, Nabi Sulaiman ngerti itu. Makanya begitu mendengar semut sambil telentang mengangkat tangannya berdoa, Nabi Sulaiman senyum. Fatabat sama dohika mingkoliha, maka senyum Nabi Sulaiman. Wakola lalu berdoa, Robbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkan saya ke dalam rahmatmu, ke dalam surgamu. Nah, itu doane Nabi Sulaiman. Oh, jadi singdarani doane Nabi Sulaiman kudu. Nah, selanjutnya ada lagi dalam surat lain, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, doanya yang dianjurkan kepada kita semua yang telah mencapai umur 40 tahun. Jangan dianggap kita itu ada doa bagi orang yang sudah umur 40 tahun. Wa wasainal insana biwalidayni ihsana alamathu ummuhu kurha wa hamlu wa fislahu salasuna sahra hatta idza balagha asydahu wa balagha arba'ina sana. Oh, nah sampai umurnya 40 tahun waqala Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal sholihan tartu wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau tadi mau wa aghfirni bi rahmatika fi ibadati sholihin, kalau ini wa aslih li fi dzurriyyati, ini tubtu ilaika, berikanlah kebaikan kepadaku dan kepada anak keturunanku. Insya Allah kebaikan yang Allah turunkan kepada kita akan menurun kepada keturunan kita. Itu dari dua ayat. Kalau yang paling pendek dan mudah dihafal doa syukuran itu adalah doa yang diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal selesai sholat, dipegang tangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Ya Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan doa yang apabila engkau amalkan setiap sholat, setelah sholat maka aku mencintaimu. Ya tentu Rasulullah. Apa doanya itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah, tolonglah kami agar senantiasa mengingatmu, mensyukuri dan membaguskan beribadah kepadamu. Nah, jadi itu ya saya semuanya sejoganya harus diamalkan dan dihafalkan karena itu pendek. Yang buat sing dawa-dawa kayak tadi dalam ayat. Nah, jadi ba'da sholat itu sebaiknya jamaah sekalian adalah istighfar 3 kali. Istighfar itu paling pendek adalah astagfirullah. Berikutnya astagfirullahaladzim. Yang agak panjang astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang paling panjang dan merupakan bibitnya istighfar yaitu yang dinamakan dengan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, Sayyidul Istighfar. Ya, semua ada penghulunya. Penghulu bulan Ramadan, penghulunya malaikat adalah Jibril, penghulunya Nabi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan istighfar juga ada penghulu, ada sayyidinnya. Kalau bisa hafal ya ikuti saja. Coba saya bahwa dalam Sayyidul Istighfar itu jaminannya apabila orang mengucapkan Sayyidul Istighfar pada sore hari dan dia meninggal pada pagi harinya maka ditakdirkan masuk surga. Begitu pula bagi siapa yang mengamalkannya pada sore hari dan ditakdirkan mati sebelum sore hari maka dia akan masuk surga. Itu dalam hadis sahih saudara sekalian. Dan
lafadznya adalah Sayyidul Istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dzika wa dzika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah itulah ya, yang namanya itu di kapan saja, tapi yang jelas kalau ba'da sholat setelah salam itu Nabi tidak pernah mengucapkan yang lain kecuali istighfar. Nah berikutnya baru dengan Allahumma anta salam dan sebagainya. Nah itu yang mengapa ba'da salam Nabi mengajarkan kita beristighfar. Istighfar itu artinya aku mohon ampun kepada Allah. Filsafatnya memang aku mohon ampun kepada Allah atas pelaksanaan sholat saya itu yang mungkin banyak tidak sempurnanya. Dan adalah suatu sudah yakin semua kita juga bahwa di dalam sholat itu kadang-kadang kita yang ngambiang-ngambiang pikirannya, ngalor ngidul. Kalau kembali lagi supaya khusyuk lagi, ya belajar sandenge. Makanya ucapan atau permohonan yang paling pas ba'da salam adalah istighfar. Aku mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu. Jamaah ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, padahal tadi lebih itu bicaranya mah di sini sebentar, tapi ya kenapa sampai berapa sekarang jam berapa Bu? Subhan 10.46. Oh 10 pas ya bukan misalnya jadi karena memang niatnya juga saya khutbah nikah, tapi akhirnya jadinya ceramah agama ya jadinya. Baiklah hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat diri saya bagi para pendengar sekalian dan menjadikan bagian amal soleh bagi kita sekalian, menjadikan hayata ziyadatan lana fi kulli khair, tambahan kebaikan dalam kehidupan. Dan saya sampaikan barangkali dalam ucapan dan penyampaian sini adalah satu keniscayaan ada kekurangan dan kelebihan, maka yang baik hanya dari Allah, yang salah adalah dari hambanya yang hina itu. Nah, kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Hartono atas nasihat akan pernikahannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah akad nikah. Karena petugas dari KUA Kecamatan Jatibarang belum datang, maka kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati dulu hidangan yang sudah kami sediakan. Terima kasih banyak. Silakan Bapak dan Ibu ada di sebelah sana. Terima kasih banyak. Kami persilakan kepada Bapak dari KUA Kecamatan Jatibarang untuk memandu acara ijab kabul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua keluarga sahibul hajat yang kami muliakan, kami banggakan, kami hormati atas kelambatan kula.
para kiai, para sepuh yang kula muliakan, keluarga besar pengantin pria Bapak Suwarno beserta Ibu Raini dari Desa Bulaklor Blok Clear yang kula muliakan, dan Bapak Wali, keluarga pengantin istri Bapak Latif beserta Ibu Maimunah yang kami muliakan, para saksi, hadirin hadirat, dan wabil khusus pengantin kita Mas Rudi Andika, biasa dipanggil dengan Andika. Oh Rudi, iya, pokok Andika kayak kangen band ya. Andika Prakasa kemana ya? Enggak apa-apa, tinggal tambahkan Rudi Andika Prakasa. Kalian Dek Lia Winingsih, biasa dipanggil dengan Dek Lia. Kalau Dek Winingsih nanti rada panjang panggilannya ya. Begitu dipanggil sudah jauh duluan orangnya. Jadi kalau dipanggil Lia, Park enak doangnya. Yang berbahagia kedua insan ini insya Allah sudah siap keduanya untuk membina rumah tangga. Harapan dari kedua orang tua, baik keluarga pengantin pria Bapak Suwarno maupun juga pengantin istri keluarga Bapak Latif, pasti berharap agar rumah tangga anaknya ini, putra putrinya ini ya bahagia dari hari ini sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Akad nikah akan segera kita laksanakan. Mas Rudi silahkan pegang mic-nya ya. Rudi siap sekarang ya. Ya aja khawatir orang muni, pasti muni dikebuki bae mic ya, mana rusak. Ya, Rudi sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sekian siap durung? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Siap harapan mendi? Siap mendi bae ga? Mendi bae. Siap arep kawin Pak. Oh, jawab. Ya, siap arep Pak. Iya, siap arep kawin ya. Siap arep membahagiakan calon istrimu? Siap. Iya, siap menerima segala kekurangan dan kelemahan apapun yang ada pada calon istrimu? Siap. Tidak akan marah kepada istrimu? Siap. Temenan tah? Beli bakalan nyewot ya Pak. Alhamdulillah niki Pak Wali ya nyakseni. Iya, nok ya. Lia, calon suamimu ketika sudah menjadi suami tidak akan marah. Catat besar-besar. Iya. Pintu kamar tulis, suamiku tidak bakalan marah apapun kondisinya. Ya hari ini ya. Iya, karena apa sih fungsinya marah? Nggak ada. Manfaat marah nggak ada. Ya. Kalau sekedar untuk menegur, menasehati, kemudian mengkritisi itu wajar. Suami istri harus ada saling memberi. Betul ya? Setuju beli? Yang ngomong ngomik. Setuju. Setuju. Setuju apa aja? Setuju apa? Aja sewot. Aja sewot. Alhamdulillah. Kula ngobrol karo sampeyan, tapi insya Allah ada nilai manfaat atau nasihat untuk kedua mempelai kita. Karena keduanya ini jelas mau membina rumah tangga. Ya tentunya ya kita harapkan seperti itu. Ya, Mas Rudi siap membahagiakan istrimu nanti? Siap. Siap. Ya, maka ketika Mas Rudi siap untuk membahagiakan istri, ya maka harus siap segala apapun ya dalam rumah tangga ini, apapun ya sebagai suami dan juga sebagai kepala keluarga dan menjadi imam dalam rumah tangga. Sing dadi imam itu belum mesti bisa ngimami sholat. Maksud di sini imam sebagai kepala keluarga. Ada kewajiban-kewajiban yang dibedakan antara wong lanang karo wong wadon. Setuju ya? Wong lanang lakonana kewajibannya wong lanang. Koten dah? Iya, wong wadon lakonana kewajibannya wong wadon. Aja diwalik, lanang jadi wadon, wadon jadilah lanang. Lanang yang meneng ning omah, ngopeni anak, wadone si Mekaya. Setuju beli mengkonon? Beli setuju? Bagus, tak jempol loro nggih, anak bapak diwali. Nggih, napa mas kawine Mas Rudi? Mas 10 gram. Pirang gram? 10 gram. Mangga disiapaken di mas kawine? Nggih. Ya. Baik, Rudi, 10 gram gua apa bae? Apa bae 10 gram gua? Gelang karo karung. Iya. Apal be ijinane pirang grame? Ora. Kelingan wis jumlahi bae wis ya. 10 gram. Luwih ta kurang 10 grame? Luwih tak kurang 10 gram. Pas. Temenan dah ngene. Iya. Pak saksi gimana? Cukup Pak? Tidak usah diperiksa surat-suratnya.
Masalah bokot lagi palsu bapak sing bayar ngono. Gionan. Ya wis taro mike, taro diangkat kene diserak naninok Lia. Ayo Lia diterima. Boleh berdiri. Silakan. Ayo Rudi berdiri aja. Ambil dipoto. Ariong berdiriku karepane wong wadon biasa. Bakal orang berdiri ku nyewot wong wadon aja. Madep kamera, pegang dua-duanya. Saling pandang. Ya. Aja. Lagi aja, ya. Nggih, alhamdulillah. Wis Mas enak nani wong wadon, wis dadi wong wadon milik. Ya. Aduh, pangapunten Pak ya. Daripada kono pikiran stres bikaruan wis digawe giyon Bapak ya. Ngobrol tapi memang ini bagian daripada pemeriksaan berkas Pak. Nggih. Cara sih macam-macam Pak, bisa berkas ana sing sambil ngobrol mawon, tapi sing penting isi tetap ya sesuai kali bahan pemeriksaan berkas. Nggih. Silakan Rudi duduk kembali. Ya. Alhamdulillah, nok pegang nok Lia mike, wis diterima mas kawinnya nok Lia ya. Sudah diterima Pak. Sudah diterima, bahagia ya. Pegang aja nggak apa-apa miknya. Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia nok? Wong wadon biasa senang bakal diberi duit. Tapi ini bahagia bukan sekedar uang, tapi juga karena dikasih mas kawin. Iya Pak. Iya kan? Mas kawin itu adalah merupakan tanda jadi apa aja? Tanda jadi Tanda jadi nikah. Nikah itu. Kalau bukan mas kawin belum tentu itu menikah ya. Walaupun jumlahnya ratusan juta juga kalau bukan mas kawin aja diterima. Bokatan utang kudu wong yang ngutangi ya, kudu balik kena. Tapi kalau mas kawin hak penuh bagi nok Lia ya. Iya Pak. Baik. Sudah diterima mas kawinnya, ada permintaan lain nok Lia kepada Mas Rudi apa tidak? Oh, ngomong nggak mumpung Bapak Wali masih ini kene saksi anak jaluk apa nih Mas Rudi? Motor tak kapal tak mobil aja mono-mono. Yang penting Mas Rudi satu eman ya. Sok ngomong apa ceh? Satu eman. Iya, kok kalau Kasih sayang. kasih sayang apa beda eman karo kasih sayang? Podo wae. Ayo apa maning? Cok ngomong ora apa-apa. Tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Mas Rudi dengarkan ini curhatan calon istrimu ya. Calon istrimu ya nanti akan diemban penuh oleh Mas Rudi ya. Silakan apalagi selain tanggung jawab. Ya. Mau dibantu sama Mas Rudi. Mas Rudi. Biasa wong lanang kok kudu apa aja? Embo. Nah. Sampean kan sering metu ning omah kan? Sering metu dari rumah, sering keluar rumah. Karena memang itu bagian daripada kewajiban mencari nafkah. Setia Pak. Oh ini ya berarti setia aja Mas Rudi. Setia sampean? Ah? Baik di luar rumah maupun dalam rumah. Siap ya? Iya, aja kosi termasuk isti. Apa isti itu? Ikatan suami takut istri aja kalau di rumah. Jangan ya, harus setia itu kepada keluarga dimanapun kita berada. Kita punya tanggung jawab, kita kerja di luar jauh, tetap di rumah ada yang menunggu kita satu, ada yang mendoakan kita. Belum mungkin wong wadon orang mendoakan laki nih, pasti mendoakan suaminya. Ya Allah, moga-moga suami saya ya diberi rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan juga diberi keselamatan dalam bekerja sehingga kembali ke rumah dalam selamat. Itu doa orang istri, pasti mengkonon. Gih, siji maning terakhir, wis cukup semono bae. Anak maning? Cukup. Cukup. Oh, wajah kakek aja lah. Orang apa-apa Pak, ini ibaratnya apa? Curhatnya calon istri kepada calon suami yang selama ini keduanya hanya ngobrol berdua. Ya, waktu wakuncar kah? Waktu dolan ya, indah menane. Kalau dia nguplak pe kono kada mau kononku. Balik maning. Tujuannya apa? Mau. Bagaimana rumah tangga ini bisa diwujudkan dengan bahagia dan juga sakinah. Oke, cukup nok ya. Ngomong nih Bapak ya. Jaluk izin ya. Di Palebene kan.
Kalau be sok dipandu ngomong enggak ngomong dewek benar. Dipandu be ya. Iya, sok madep Bapak. Ya, pegang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Latif, kula nyuwun wali dumateng Bapak nikahaken lan kawinaken awak kula kalian Mas Rudi Andika kelawan disukani mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Mangga kula pasrah sepenuhnya dumateng Bapak. Oke, disalim nak Bapak, berdiri nggak apa-apa, berdiri. Ya, disalim. Dicium tangannya. Bapak dicium. Oke, cukup. Sok duduk paninap. Nggih, Pak Latif saniki putri Bapak sampun izin Bapak dan nyuwun agar segera dikawinaken. Mungkin kewajibannya Pak Latif nggih. Mungkin dicoba kalian sekali Bapak ngucap yang mawon aja wakil maning ya. Ya, nggih. Ya, dicoba. Pegang tangannya. Iya, pegang. Bapak yang ngucap dibayar tunai aja ya. Terus jawab ya. Apa jawabnya? Saya terus saya terima apa? Nikahnya. Saya terima nikahnya Lia Winingsi binti Bapak Haji Latif sah dan halal untuk diri saya dan kawin tersebut tunai. Bagus gitu ya. Ya Pak, boleh Pak dibayar tunai. Dibayar tunai. Ya. Saya terima nikah dan kawinnya Lia Winingsi binti Bapak Haji Latif Dibayar tunai. halal Udah cukup tadi. sah dan Udah bisa ya tadi ya. Nah, siap Pak ya? Siap ya. Ya, nanti Bapak ikut saya nggak apa-apa ngomongnya Pak ya. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum ijab kabul dilakukan terlebih dahulu kita awali krihin kelawan mausan istighfar 3 kali, 2 kalimat syahadat 1 kali dan salawat 1 kali. Sarang-sarang mawon nggih kang hadita mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silahkan Pak dipegang tangannya, pegang mic-nya tangan kiri. Nah gitu. Ingat ya ketika diucap tunai oleh Bapak Wali Pak Haji ya langsung jawab ya. Itu udah betul. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda Rudi Andika, saya nikahkan, saya kawinkan anak saya Lia Winingsi dengan kamu dengan diberi mas kawin perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. saya terima nikah dan kawinnya Lia Winingsi binti Bapak Haji Latif sah dan halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana saksi sah? Barakallah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah si mau ngenteni dia nembe kelakon ya. Pane be telat temen tekane aja teka-teka. Pangapunten nggih. Alhamdulillah para saksi sampai menyatakan sah. Dengan demikian niki Mas Rudi kali Dek Lia sakniki sudah sah menjadi suami istri. Alhamdulillah. Nggih. Mas Rudi mangga ya lakonana rumah tangga ya. Karena ini merupakan harapan saudara berdua kan untuk menikah dan hidup bersama dalam naungan ya ajaran agama dan juga bimbingan dari orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan ya tidak ada masalah-masalah yang akan mengganggu ya menerpa kehidupan rumah tangga Mas Rudi dan juga Dek Lia. Nah selanjutnya niki Mas Rudi ngucap janji ya tadi sudah diminta oleh Nok Lia kepada Mas Rudi diucap dan dibaca ya. Mau dipegang mic-nya Nok boleh dihadapkan ke suami ya. Manggilnya apa? Mas Rudi. Manggilnya apa manggilnya? Ya. Silakan dengarkan ya, pegang mic-nya. Jalan ke suami. Rudi baca ya. Dari sini sampai sini.
Bagaimana? Sampai kepadanya. Ya, silakan. Pada hari ini Sabtu tanggal 12 November 2022, saya Rudi Andika bin Suwarno, Bapak Suwarno, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Lia Winingsi binti Bapak Haji Latif dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklif sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 4. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar berupa Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhkanlah talak saya 1 kepadanya. Oke, cukup. Mas Rudi paham ya? Tadi janji Mas Rudi ya sudah diucap di hadapan istri dan juga kita orang tua dan para saksi. Jaga baik-baik istrimu ya. Siapa ngundangnya Rudi ke istri? Nok pas apa? Iyang. Alhamdulillah Iyang ya. Sampai kapan Iyang ya? Pada yang ngundangnya. Iya ya. Baik, aja dilanggar ya, janji nih Mas Rudi. Jangan dilanggar ya.
Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak petugas untuk memimpin doa. Baik, sebelum saya tutup ya, ini buku nikah sudah saya serahkan kepada kedua mempelai dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf Pak, tadi ada kata-kata barangkali ya pasti menyakiti atau yang tidak berkenan kepada semuanya saja, terutama Mas Rudi tadi yang guyon ya. Tapi insya Allah ada hal-hal yang positif yang dapat kita ambil dari kata-kata itu. Terima kasih atas perhatian dan doa, dan serahkan kepada Bapak Lebih Wartono. Demikian kul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal arusa wa zawjatahu mawaddatan wa rahmah kama alafta baina rudi andika waliya winingsih wali bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa wali bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatuna Khadijatul Kubra. Allahumma barik lahuma warzuqna rizqan halalan tayyiban nafi'an mubarakan fi umrihima wa dinihima wa dunyahuma wa akhiratihima warzuqna zurriyatan salihatan mubarakah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Ananda Lia Winingsih dan juga Rudi Andika telah sah menjadi suami istri. Teriring doa dari kami semua yang hadir di sini, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dari petugas KUA Kecamatan Jatibarang yang sudah memandu acara ijab kabul. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang yang sudah memandu acara ijab kabul. Untuk acara selanjutnya silakan kedua mempelai kemudian kedua orang tua masing-masing untuk ke atas pelaminan, kedua orang tua dari Mas Rudi kemudian kedua orang tua dari Mbak Lia. Kita berfoto dulu berenam kemudian berempat lalu berempat, nanti dilanjutkan dengan acara sungkeman. Kepada panitia kami mohon untuk memindahkan kursi dan meja akad nikah. Terima kasih banyak.
Baik, silakan berdiri dulu di depan ibunda masing-masing, Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Berdiri, mulai ya Mas ya? Oke, silakan bersimpuh di tangan ibunda masing-masing. Cium tangan ibundanya, Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Ibu menatap kilauan mata jernih yang ada padamu, sepasang mata terindah yang tak pernah lepas menatap kami dengan penuh cinta sejak masih dalam rahim suci, dalam buayan hingga beranjak dewasa hari ini. Mata indah ibu adalah sumber kekuatan, mata yang di dalamnya kami adalah dunianya, mata yang terkadang kami buat menangis. Maafkan kami ibu atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Sepasang tangan yang mulai kuyuh itu juga merengkuh, memeluk, mengusap kepala kami ketika dunia mulai kejam, ketika kami pulang dengan penuh kekecewaan, dengan tangisan. Tangan-tangan yang bekerja keras rela teriris, terbakar, terluka demi kami bisa bahagia dan meraih cita. Maafkan kami ibu atas segala salah dan dosa dan kesusahan yang kami buat. Tak kuasa kami memberimu seujung kuku balas yang pantas atas jasa-jasa cintamu yang tak lekang oleh apapun. Silakan dipeluk ibundanya, Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Doakan kami ibunda agar kami bisa bahagia dan rukun dalam membina rumah tangga ini. Silakan dicium kening ibundanya, Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Baik, sudah cukup. Silakan berdiri, Mbak Lia, Mas Rudi. Silakan sungkem kepada ayahanda masing-masing. Cium tangan ayahandanya, Bapak. Kami memohon restu untuk pernikahan kami. Doakan kami agar mampu mengikat cinta kami dengan kuat, sebab kami tahu ini tidak akan mudah. Tapi kami percaya atas doamu semua ini akan mudah. Bapak, kami percaya dengan restu tulus dari Bapak, pernikahan ini insya Allah akan bahagia. Seperti pernikahan Bapak dan Ibu yang tak lekang oleh hujan dan tak rapuh oleh panas. Bapak, kami mencintai Engkau setulusnya. Kami menyayangi Engkau sangat-sangat sayang. Jadi apapun kami setelah ini, kami adalah putra-putri kecilmu yang tetap butuh tegur dan nasihat bila mana salah masih kami perbuat. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Percayalah langit runtuh pun tak mampu membunuh cinta kami kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Silakan dipeluk ayahandanya, Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Silakan dicium kening ayahandanya, Mas Rudi dan juga Mbak Lia. Dicium Mbak Lia, tahan dulu sebentar. Baik, silakan berdiri, Mas Rudi, Mbak Lia, bersimpuh kepada ibunda mertua masing-masing. Silakan kepada ibunda mertua masing-masing. Cium tangan ibunda mertuanya. Ibu, ini adalah persimpuhan pertama kami di pangkuanmu. Ketika kami telah masuk ke dalam kehidupanmu, ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu. Terima kasih atas kesempatan yang terindah yang kau berikan kepada kami. Harapan kami kepadamu, jangan anggap kami orang lain bagimu dan jangan bedakan kami dengan anak-anak kandungmu. Tolong ajari kami tentang kasih sayang ibu, kasih sayang yang tak lekang dimakan usia. Bimbing kami untuk bersabar, kesabaran yang seluas samudra, agar kami belajar mendewasakan diri dan membina keluarga berasas Islami. Silakan dipeluk ibunda mertuanya, Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Dipeluk Mas Rudi. Dicium kening ibunda mertuanya. Sudah menjadi ibu dari Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Mas Rudi dicium. Baik, cukup, silakan berdiri, berpindah kepada ayahanda mertua masing-masing, Mbak Lia dan juga Mas Rudi.
Silakan cium tangan ayahanda mertuanya. Bapak berjuta rasa syukur bisa ikut bersimpuh, berlutut, dan memelukmu di hari ini, hari penyatuan dua hati yang berbeda, yang tidak akan terjadi tanpa izinmu Bapak. Juga kepadamu kami memohon doa restu, agar kami menjadi putra-putrimu yang senantiasa berbakti, membalas budi dan berbagi kasih sepanjang hidup kami. Bapak, bahagia rasanya bisa menjadi bagian dari keluarga yang engkau bangun sejak lama, keluarga yang padanya dipenuhi canda tawa dan sukacita. Dalam doamu ada nama kami, dan dalam doa kami ada namamu. Doakan kami agar mendapatkan keberkahan hidup dari pernikahan ini. Silakan dipeluk ayahanda mertuanya, Mbak Lia dan juga Mas Rudi. Doakan kami Bapak agar kami bisa rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup. Silakan untuk berdiri. Baik, Mbak Lia dan juga Mas Rudi, demikian acara sungkeman kepada kedua orang tua masing-masing. Silakan Bapak.